Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Oke, apa yang sehat semua? Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Siapa mana yang ketua kelas kita? Arya Prata. Oke, silakan ke depan Arya Prata untuk memimpin doa hari ini. Ya, silakan ke depan. Memimpin doa untuk pembelajaran pertama kita hari ini. Oke, silakan. Ya, menghadap sini. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, kita akan mulai pelajaran dan kita akan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dirapikan dulu mejanya, ya, biar kita siap untuk belajar hari ini. Oke, silakan saya siapkan pakaian Anda, meja Anda. Nah, kalau kita rapi, kita siap untuk melakukan pembelajaran. Dari diri kita sendiri dulu, baru kita siap untuk menerima ilmu-ilmu yang ada, yang didapat oleh guru. Ya, siap? Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu hari ini ya, hari ini. Oke, Kire ada? Oke, Putri Ayu? Ada? Ya. Reno? Oke, Renata? Oke, Salsabila? Oke, Agus? Oke, Intabela? Oke, Ezi? Oke, Freddy? Ilham? Oke, Marsa? Oke, Nabil Ayu? Ada. Putri Arun? Ada. Rahmawati? Oke, Radika? Safira? Ada ya. Riantika? Ada. Weni? Oke. Yeni? Oke, sudah Yeni. Elsa? Oke. Dan yang selanjutnya Maharani? Oke. Romila? Oke, ada. Oke, berarti hadir semuanya ya. Oke, pembelajaran kita hari ini silakan diperhatikan di depan Anda. Nah, inilah materi kita hari ini ya. Perhatikan di depan Anda. Nah, itu judulnya teori masuknya Hindu di Indonesia. Oke, ayo kita lanjut. Oke, nah ini hubungan awal masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Indonesia dengan bangsa asing. Oke, perhatikan di situ ya. Yang pertama hubungan dagang Indonesia dengan Cina. Dan yang kedua hubungan dagang Indonesia dengan Cina lagi. Oke. Dan yang ketiga hubungan dengan Indonesia dengan Cina, tapi penjelasan berbeda ya. Kita jelaskan satu persatu. Hubungan dengan Indonesia dengan Cina dilakukan sejak 250 dan 400 Masehi. Adanya misi perdagangan untuk mencari barang aneka dan berharga. Oke, barang apa itu kira-kira?
yang ada di Indonesia. Cina datang ke Indonesia berdagang untuk apa? Oke, ada yang mengatakan rempah-rempah. Oke, tepuk tangan dulu dengan Desa. Ada ide lain? Ada apa? Cina itu datang ke Indonesia. Oke, tangan dengan Novela. Oke, yang semangatnya rajanya. Oke. Dan yang nomor 2 itu perhatikan hubungan dagang Indonesia dengan Cina lagi ya. Berita dari dinasti Qin. Nah, berita apa ini? Dari dinasti Qin. Berita apa ini? Yang ada di dinasti Qin itu. Oke. Tentang datangnya utusan dari Holotan, sebuah negara di Sipu. Oke, itu dagang dari Cina lagi ya. Dan yang ketiga, hubungan dagang Indonesia dengan Cina. Perdagangan mulai setelah adanya gangguan Eropa oleh para perampoknya. Eropa dan perampok. Ada apa ya? Kira-kira. Cina datang dan Eropa datang dan merampok. Nah itu oke. Dan yang selanjutnya hubungan dagang Indonesia dengan Cina. Laporan Cina tahun 414 Masehi menyebutkan adanya pelayaran dari Indonesia. Nah kenapa? Kita dulu melakukan perdagangan dari melalui kapal layar. Kenapa ya? Ada pandangan zaman dulu? Tidak ada kendaraan. Jadi dalam mereka pada saat itu apa? Itulah kapal layar. Berarti melalui laut. Oke. Dan yang kelima, hubungan Indonesia Cina, pelayaran melalui laut Cina Selatan terjadi abad 11 Masehi. Oke. 11 Masehi. Oke. Dan yang selanjutnya hubungan dagang Indonesia dengan Cina, perjalanan Pahien sepulangnya dari tempat suci agama Buddha India. Nah itu agama Buddha di India. Selain India Buddha itu ada di mana? Agama Buddha itu selain dari India. Ayo, selain dari India, Cina bisa, oke. Apa? Buddha, ya Buddha. Thailand juga bisa. Bahkan Indonesia pun ada ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ke depan. Sumber sejarah di Indonesia. Oke, perhatikan. Ini sumber ya. Oke. Sumber perhatikan gambar yang di atas itu. Itu gambar apa itu? Yang di atas itu seperti batu. Oke. Prasasti. Dan gambar yang sebelahnya gambar apa itu? Oke, bangunan bersejarah. Dan yang itu, yang sebelahnya lagi, itu bahasa apa? Cina kan? Dan ini, nah ini siapa ini? Yang gambar ini siapa ini? Siapa ini? Yang gambar itu? Oke, catatan perjalanan tokoh-tokoh terkenal di dunia. Nah, inilah yang mencatat semuanya ya. Nah, dan yang selanjutnya ada bangunan apa ini? Kronik. Ya, ada yang tadi menjawab tadi, saya lupa ya. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu. Oke, itu yang dikatakan kronik. Oke, lanjut. Nah, sumber sejarah di Indonesia. Perhatikan lagi. Yang pertama yang kalian sebutkan tadi yaitu prasasti. Di situ dikatakan ada dua. Yang pertama prasasti Yupa. Anda pernah melihat prasasti Yupa tersebut? Oke. Yang kedua prasasti Tugu. Nah, ada Yupa, ada Tugu. Oke.
Dan lagi ada prasasti Canga dan prasasti Kedukan Bukit. Nah, mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata Kedukan Bukit. Ada di mana itu? Kedukan Bukit. Nah, mungkin Anda tidak asing dengan kata-kata itu. Nah, itulah yang di sebelah itu. Itulah gambar yupa tersebut. Nah, yupa dengan itu prasasti tutu. Oke, yang kedua, kronik. Nah, kronik ya. Ada dua lagi, ada dinasti Liang, ada dinasti Sung. Liang dan Sung ya. Dinasti Tang dan dinasti Yuan. Oke. Dinasti Ming. Nah, ada Liang, ada Sung, ada Tang dan Yuan dan Ming. Itu bahwa Hindu ada di Indonesia ya. Dan yang ketiga itu catatan perjalanan. Nah, isi dengan pasien, ya, kalau di kita sebut ya, Marco Polo dan Magua. Nah, perjalanan apa yang dilakukan oleh Ising dengan Pahien ini? Perjalanan apa? Dia berjalan, dia mencatat sebuah perjalanannya dari A sampai ke B. Nah, itu perjalanan apa? Oke, menyebarkan agama. Apa lagi? Berdagang. Oke, apa lagi? Ayo. Kalau dari pelajaran, Ising dengan Pahien itu mereka ini melakukan perjalanan dari Nalanda, India sampai ke Indonesia. Selama mereka melakukan perjalanan, mereka itu mencatat semua yang mereka lalui tersebut dan menyebarkan agamanya. Itu pekerjaan atau yang dilakukan oleh Ising dan Pahien. Sama halnya dengan Marco Polo dengan yang Magua. Itulah mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Biar ada yang namanya apa? Bukti sejarah. Oke, itulah Ising. Kalau kalian mau lihat gambar Ising, yaitu Ising. Oke, dan yang selanjutnya kitab sastra. Oke, kitab sastra ini ada dua. Perhatikan di depan ya. Ada Periolous dan Jataka. Oke, Ramayana, Mahani Desa dan Geografi Hipesis. Nah, itulah kitab sastra yang mengatakan Hindu ada di Indonesia. Oke. Dan yang terakhir, benda. Nah, mungkin kalian sudah tahu yang namanya benda itu apa ya? Benda itu benda bersejarah. Nah, benda bersejarah. Yang pertama, candi apa itu? Oke, candi Borobudur. Yang kedua, oke, arca. Yang ketiga, nah, apakah ketiga tersebut Anda sudah lihatnya? Apakah Anda di dalam hati Anda pengen melihatnya? Nah, itu ada Candi Borobudur dan Arca dan Candi Prambanan. Oke, itulah gambar yang di pojok itu Arca patung. Patung apa itu? Patung apa itu? Oke, patung Arca. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, lanjut. Nah, dari mana pengaruh berasal? Tadi sumber dan segala. Dari mana pengaruh berasal? Oke, Anda lihat di depan itu apa yang pertama itu? Oke, yang kedua. Yang di sebelahnya? Yang itu? Yang oranye? Oke, yang sebelahnya? Oke, ke bawah. Kalinga dan Martara di India Selatan. Ke bawahnya? Epigrafi. Oke, boleh bawahnya?
Pengaruh secara berulang-ulang. Ingat konsentrasi yang ke bawahnya diperkuat oleh memakai tipe huruf. Tipe huruf. Oke, konsentrasi. Dan yang terakhir, pahlawan. Apa itu pahlawan? Apa itu pahlawan? Huruf pahlawan. Sangkerta. Huruf pahlawan. Oke, apa itu jadi? Sangkerta. Huruf pahlawan. Oke. Apa itu? Oke. Lanjut. Oke, masih bertema yang tadi ya. Dari mana pengaruh berasal? Menurut apa itu? Oke. Pengaruh India terlihat dari kesamaan arsitektur. Ada tak arsitektur? Bentuk atau gambar candi. Oke, terima kasih. Candi Bima memiliki kesamaan dengan candi yang ada di India Timur. Berarti ada yang sama. Perhatikan gambar tersebut. Yang dikatakan sama tersebut. Perhatikan gambar. Itu Candi Bima dan di sebelahnya itu ada Candi Buangwa. Itu perhatikan agak mirip kan? Nah, perhatikan. Gambarnya sama lonjong ke depannya. Nah, itulah menurut mereka itu kesamaan dengan candi yang ada di India Timur, membuktikan bahwa itu ada. Oke, lanjut. Nah, sekarang teori. Ada dua teori. Oke, menurut atau siapa? Oke, teori masuknya Hindu di Indonesia itu Muhammad ada budaya. Teori masuknya Hindu di Indonesia. Oke, perhatikan karya Bapak itu ada berbulan ya, seperti ada di atas. Nah, itu yang di atas itu teori Brahmana. Oke, yang di sebelahnya teori kesatria. Oke, yang di sebelahnya teori arus balik. Oke, ke bawah teori Waisa dan ke sebelah bawahnya teori Sudra. Oke, itu teori maksudnya Hindu di Indonesia menurut teori Brahmana, teori kesatria, teori. Nah, kenapa setiap teori itu ada tingkatannya dan ada yang paling rendah itu? Kenapa? Yang duluan. Kalau Brahmana, oke, ada dengan teori Brahmana? Kalau kenapa dia itu teori Brahmana itu kesayangan tinggi? Oke. Kalau yang paling rendah itu teori apa? Sudra. Nah, teori Sudra. Kalau Anda pernah melihat YouTube konten, nah, lihatlah konten yang meliput tentang India. Nah, tentang kebudayaan India. Di situ ada yang membahas tentang teori-teori tersebut, tingkatan-tingkatan Brahmana dan sekian itu. Nah, teori yang terakhir itu sangat menyedihkan kalau Bapak lihat dari konten-konten tersebut. Mereka itu sangat tidak dipedulikan. Kenapa? Karena pendapat mereka, si YouTuber meliput mereka, pendapat mereka kaum yang haram untuk disentuh. Nah, itu. Tapi kalau Brahmana, orang yang paling tinggi kastanya. Nah, itu kalau pendapat Hindu di yang ada di India ya. Oke, lanjut. Masih sama seperti tadi, dari mana pengaruhnya? Menurut tadi Bandara Amras dan Fortune, pengaruh India berasal dari berbagai tempat yang jika dilihat dari ikonografi. Oke, ya, perhatikan gambar. Karena Bapak ini selalu membuat gambar ya. Perhatikan gambar yang di atas utara Benggala, Nalanda yang Bapak jelaskan tadi. Nalanda ada di mana? India, oke. Jadi sebelahnya lagi Bangladesh, Chomila, itu ada di mana? India lagi, oke. Dan sebelahnya timur, Bihar, itu ada di mana?
Oke, ke bawahnya lagi. Selatan, Amarwati. Oke, kenapa ada India? Oke, karena temanya ada di India dan Hindu terus ada di India. Oke, tepuk tangan lagi untuk semua. Oke, sebelum Anda memahami semua penjelasan dari Bapak, coba perhatikan gambar tersebut. Oke, perhatikan gambar dari yang pertama. Itu ada gambar dewa, ya, di sebelahnya lagi. Iya, di bawahnya lagi. Iya, di bawahnya lagi. Nah, di sebelah itu ada peta. Peta tersebut menunjukkan letaknya si patung tersebut ada di situ. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, yang kita jelaskan tadi, teori Brahmana. Oke, ini baru kita jelaskan satu persatu. Oke, Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh Box, diketahui bahwa para Brahmana datang ke India di Indonesia atas undangan raja-raja di Indonesia. Raja-raja, perhatikan, raja-raja. Siapa raja-raja itu? Berarti zaman dulu kita ada. Oke. Raja-raja Indonesia dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India, setara. Berarti apa? Mereka datang dengan raja dan diperlakukan sama seperti raja tersebut. Oke. Di bawahnya ada dua versi. Ada kelebihan dan ada yang namanya kekurangan. Oke. Yang poin pertama, di Indonesia banyak prasasti Hindu yang menggunakan bahasa Sanskerta. Oke. Dan huruf Pallawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Prasasti dan huruf Pallawa itu dikuasai oleh kaum Brahmana, kasta yang paling tinggi. Oke. Karena raja-raja yang ada di Indonesia kedudukannya kuat seperti raja-raja di Indonesia, maka mereka dengan segala mendatangkan kaum Brahmana di Indonesia. Nah, kenapa raja-raja Indonesia dulu senang atau kerap kali mengundang yang namanya kaum Brahmana? Nah, karena tingkatnya lebih tinggi dari kaum yang lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk Roma. Biar kita semangat pelajaran ini ya. Oke. Dan selanjutnya poin ketiga. Ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda ke Indonesia. Kitab Weda itu apa? Kitab Weda. Oke, biar kenapa? Biar supaya apa? Nambah anggota. Oke. Nambah apa lagi? Biar berkembang beri. Oke, sepertinya masih semangat ya. Sebelum kembali ke India, tak jarang para Brahmana tersebut akan meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah. Nah, si kitab tersebut ditinggalkan. Dijadikan sebuah hadiah untuk kita dan untuk kita pelajari. Itu dari zamannya. Itulah gambarnya para Brahmana. Cara dia menyebarkan agamanya ya. Mereka duduk berdua saling sharing pendapat. Nah, itulah gambarnya. Oke. Itu kita bahas kelebihan dan sekarang kita bahas kekurangannya. Nah, itu. Poin pertama, dalam tradisi Hindu Buddha kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Nah, dia ini pantang menyeberang lautan. Kenapa? Ada apa dengan lautan ini? Takut tenggelam. Oke, ada lagi?
Oke. Tidak punya kapal. Berarti secara logikanya mereka ini berarti menghindari yang namanya laut, tapi dari. Nah, jadi pertanyaan ada pada laut ya. Oke. Yang kedua, mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit. Nah, sangat sulit. Kenapa bahasa Sanskerta itu sangat sulit untuk dipelajari? Karena sulit. Kenapa? Karena hanya kaum yang namanya Brahmana yang bisa memahami. Gitu. Jadi ya dilakukanlah bahasa kita itu belajar untuk memahami itu semua ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Maaf. Lagi, bukan yang ini lagi. Oke. Yang kedua, teori kesatria. Nah, kalau di pikiran Anda kesatria itu seperti pahlawan. Nah itu, tapi di sini dikatakan kesatria. Pada masa lampau di negara India sering terjadi perang golongan para prajurit yang kalah atau jenuh dalam menghadapi perang antar golongan tersebut. Lantas mereka meninggalkan India sampai di Nusantara. Kira-kira paham maksud dari itu? Mereka perang dan mereka ini kalah dan lari dari ke Indonesia. Itu kaum kesatria, para prajurit yang tangguh. Jadi kalau Anda ini hebat dalam berperang, berarti Anda yang namanya kaum kesatria. Oke. Kelebihan sama seperti Brahmana tadi, ada kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan, oke, perhatikan poin pertama, semangat berpetualang. Nah, ini kesatria. Jadi poin semangat yang namanya bertualang dan melakukannya di daerah lain. Sudah di sini ke situ, oke. Dan poin yang kedua, didukung oleh beberapa ahli diantaranya itu para ahli Marberji, Moen, Brand, oke. Itu kelebihannya. Dan yang selanjutnya kekurangannya, oke. Ada dua poin di situ dikatakan kekurangannya. Para kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta. Itulah jelas yang kita jelaskan yang pertama tadi. Sanskerta dan Palawa itu dikasih oleh siapa? Nah, jadi para kesatria ini tidak bisa melakukan yang namanya Sanskerta dan huruf Palawa. Oke. Poin kedua, apabila daerah Indonesia pernah menjadi daerah taklukan kerajaan-kerajaan India, ternyata bukti prasasti yang menyebarkan penaklukan tersebut. Nah, itulah gunanya prasasti itu. Itulah gambaran sejarah pada saat itu yang kita artikan dari bahasa Sanskerta, diartikan dan kita tahu cerita yang sebenarnya. Oke, lihat, perhatikan gambar tersebut. Itu gambar apa? Ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, itu yang dikatakan kesatria. Ya, namanya kesatria prajurit tidak jauh dari senjata dan tameng. Oke, lanjut. Oke, teori Waisa. Oke, teori Waisa didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Oke. Selalu yang dikatakan berdagang ya. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India. Nah, itu mereka mungkin Indonesia bakal menikah dengan orang Indonesia. Nah, ini kaum Waisa ini mereka berdagang, datang ke Indonesia berdagang dan bangsa itu menikah dengan orang Indonesia dan tersebarlah yang namanya agama Hindu tersebut. Oke. Kelebihan, sama saja seperti Brahmana dengan kesatria, sekarang Waisa. Kelebihannya ada 2 poin.
Yang pertama, banyaknya sumber daya alam di Indonesia. Nah, perhatikan, banyak sekali sumber alam yang ada di Indonesia. Seperti apa? Rempah-rempah, apa lagi? Batu bara, apa lagi? Nah, jadi mereka tergiur dengan yang namanya negara Indonesia ini karena banyak sekali yang rempah-rempah. Oke. Yang kedua, pada saat itu kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India yang merupakan pusat agama Hindu, sehingga mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama yang kata Bapak tadi. Mereka berdagang, datang dan menikah, sudah menikah mempunyai keturunan dan menyebarkan yang namanya agama mereka itu Hindu tadi melalui perdagangan dan pernikahan. Oke. Kekurangan. Nah, itu tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Oke. Kekurangan. Oke, ada 3 poin ya. Perhatikan 3 poin. Yang pertama, para pedagang termasuk dalam kasta Waisa tidak menguasai bahasa. Nah, sama saja seperti kesatria, tidak menguasai bahasa apa? Dan oke. Poin kedua, kaum Aisyah tidak mempunyai tugas untuk menyebarkan agama Hindu, sebab yang bertugas menyebarkan agama Hindu adalah kaum Brahmana. Itu walaupun mereka ini berdagang, sudah berdagang mereka menikah, nah tidak besar kemungkinan dia bisa menyebarkan agamanya. Yang bisa menyebarkan agama itu kaum Brahmana. Oke. Poin ketiga, pada para pedagang tidak menguasai secara mendalam ajaran agama Hindu dikarenakan mereka tidak memahami sama seperti kesatria tadi. Tidak memahami apa? Bahasa, Sanskerta dan huruf. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke. Teori sudra. Oke. Sama seperti yang tadi, ada kelebihan dan ada kekurangan. Oke, sudra. Sudra ini dikatakan, teori ini menyatakan bahwa agama ini masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta sudra. Mereka datang ke Indonesia dengan tujuan mengubah kehidupan, karena di India mereka hidup sebagai pekerja kasar dan muda. Itu yang Bapak jelaskan tadi, yang kata Bapak, lihatlah di konten-konten itu yang kata Bapak kasta yang terendah itu, nah itulah. Jadi itulah yang dikatakan di situ, mereka ini tidak paham dengan pekerjaan yang keras. Oke. Jadi mereka ini pergi ke Indonesia biar supaya bisa hidup di kita ini dan menyebarkan agama ya. Oke. Kelebihan. Oke, kelebihan. Yang pertama, semua orang yang ada pada kasta sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Nah, konsentrasi memperbaiki hidup. Salah satu caranya adalah pergi ke tempat lain seperti Indonesia. Nah, hidup dan pergi ke Indonesia. Itulah kasta sudra, kaum sudra, teori sudra. Nah, banyak benar ya. Mereka pergi dari tempat asal, pergi ke Indonesia untuk hidup. Oke. Karena tempatnya sudah mulai banyak terjadi hal-hal. Oke. Perhatikan gambar tersebut. Nah, perhatikan gambar tersebut. Itu gambar apa? hidup. Itu gambar apa? Gambar orang bekerja. Nah, siapa tadi? Nah, tepuk tangan dulu untuk siapa? Oke, tadi kita jelaskan tentang kelebihan, sekarang kita jelaskan tentang kekurangan. Ada 3 poin. Yang pertama, tidak menguasai bahasa. Nah, sama saja. Tidak menguasai bahasa sang dan huruf. Oke, yang kedua, kasta sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan
sering-seringlah lihat YouTube tentang India tersebut. Nah, tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, berarti kalau kita terus baik, harus kita baik. Oke, kita sudah. Poin ketiga, biasanya jika ada budak maka ada tuannya, otomatis. Maka jika pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari sudra yang membawa kasta sudah ke Indonesia. Kasta yang paling tinggi kasta apa tadi? Brahmana. Kaum mana yang bisa menguasai sebutan awal kaum Brahmana. Kaum apa yang hobi bertempur? Ksatria. Oke. Oke. Sudah dijelaskan semuanya. Jadi pembelajaran hari ini Bapak akan bagi 4 kelompok untuk kalian pelajari. Oke. Perhatikan Bapak sudah membuat yang namanya kelompok ini ya. Nah, kelompok 1 membahas tentang teori Brahmana. Oke, di sini kelompok pertama. Oke. Kelompok kedua membahas tentang kesatria. Oke. Ini kata Pel. Oke. Dan yang kelompok ketiga membahas tentang teori Waisa. Oke, kata Pel ya. Oke. Oke, yang terakhir, kelompok 4 akan membahas teori sudra. Oke, nah silakan satu kelompok itu 6 orang ya. Sudah Bapak tentu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelompok pertama. Kelompok kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelompok kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelompok ketiga dan kelompok keempat. Oke, silakan kalian sesama kelompok silakan berdiskusi. Oke, silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu selama 20 menit untuk mencari jawaban dari kelompok tersebut. Oke, semangat. Semangat. Oke, sebelum Anda mengerjakan, Bapak sudah mempersiapkan yang namanya LKPD. Oke, kelompok pertama yang tadi silakan isi nama kelas dan tugasnya ya. Oke, silakan kelompok pertama. Dan kelompok kedua sama saja. Silakan tulis nama anggotanya, kelas dan tugas kalian ya. Oke, kelompok ketiga sama saja. Oke, dan kelompok keempat silakan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau yang mengerti silakan bertanya. Oke. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang Brahmana, Ksatria, Sudra, Waisa. Nah, sekarang kerjakanlah tugas kelompok tersebut. Kesulitan atau bagaimana cara mengerjakannya, cara mengerjakan tugas tersebut ya. Oke. Semangat, walaupun hari ini panas ya, semangat. Karena Anda sudah menguasai semuanya tadi tentang Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Jadi Anda tidak mungkin tidak bisa menjawabnya. Oke.
Kembali ke awal. Oke, semangat Pak, semangat. Apabila sudah selesai selama 20 menit lagi, Anda salah satu perwakilan kelompok bisa berdebat untuk mempresentasikan tugas kelompok kalian itu ya, satu per satu. Perwakilan dari kelompok tadi ya. Oke, mereka kerjakan. Yang mana ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua ya, silakan dicari. Yang ketiga, silakan dicari. Ini bahan bantuan Anda. Silakan. Oke, bersemangat Pak. Ingat jangan salah bahas karena di sini ada beberapa tulis. Kelompok dua sampai kelompok utama kurang benar ya. Yang salah jawab. Jadi kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ayo silakan. Ya, apa yang ingin ditanyakan? Jangan dikerjakan, Anda pasti bisa. Jangan menyerah sebelum berperang. Jangan menyerah sebelum berperang ya. Semangat, walaupun dari panas ya, semangat. Oke, waktunya masih lama, jadi jangan tergesa-gesa. Waktunya masih lama, jangan tergesa-gesa. Ayo ya, silakan. Ini kelompok Anda ini membahas tentang kesatria. Tentang kesatria. Jadi ada membahas tentang kesatria.
Jangan lupa ya nama kelompoknya tulis ya. Nama kelompok, kelas. Bagaimana kelompok tiga? Tiga ada sembilan. Ya. Oke, saya periksa dulu ya. Ya, jadi apabila yang sudah selesai perwakilan satu menjelaskan depan ya. Oke, bersemangat Pak. Jadi waktu Anda tinggal 5 menit lagi untuk mengerjakan tugas kelompoknya. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Jadi persiapkan perwakilan satu kelompoknya menjelaskan atau mendeskripsikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Ayo silakan. Ya. Oh, berarti ada kelompok 4 yang sudah siap. Kelompok lain sudah siap? Oke, kelompok 3 siap? Kelompok 1? Sudah ditentukan siapa yang maju? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, bersama-sama kelompok pertama dulu. Silakan maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, dipersilakan untuk saudari Salsabila dari kelompok pertama. Oke, silakan Salsabila. Oke, silakan. Yang lain kelompok diperhatikan ya. Oke, sudah selesai? Oke, silakan dulu untuk kelompok pertama. Oke, kelompok pertama ini menjawab simpel sekali, tapi jelas ya. Oke, terima kasih kepada saudari Salsabila. Oke, kelompok kedua, jangan mau kalah dengan kelompok pertama. Siapa? Oke, silakan. Saudari Mawarni. Oke, silakan dijelaskan hasil diskusi kelompok Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bagaimana teori kesatria masuk kehidupan bangsa Indonesia. Teori kesatria menurut Friedrich Mukherjee, bangsawan India menaklukkan daerah-daerah tertentu di Indonesia dan menghindukan penduduknya. Kelemahan teori
kesatria tentunya akan dicetak sebagai suatu kemenangan dan catatan itu tidak ditemukan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, tangan dulu untuk kalau sangat bervariasi sekali ya. Kelompok pertama ini tapi simpel jelas dan ini panjang sekali tapi wow hebat. Terima kasih untuk kelompok kedua. Sekarang kelompok tiga. Siapa perwakilan kelompok tiga? Oke, silakan Aziza untuk saudari Aziza untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Oke. Jadi silakan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kesimpulan teori Waisya menurut kelompok kami. Teori Waisya menurut N.G. Fromm, golongan pedagang yang menetap di Nusantara dan kemudian proses penyebaran kebudayaan India. Kelemahannya ada pada sebaran pusat kerajaan Hindu-Buddha yang ada di pedalaman bukan hanya pesisir. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Berarti beda-beda tipis dengan kelompok pertama ya. Sedikit, jelas dan pas. Oke. Sekarang di kelompok terakhir. Nah, ini terakhir nih harus bagus ya jawabannya dari 1, 2, 3. Oke. Kami persilakan saudari Yeni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori sudra. Teori sudra menurut Van Faber, kaum pelayan datang ke Nusantara bertujuan mengubah kehidupan mereka karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar. Namun, sebenarnya kemungkinan mereka bisa keluar dari India sangat kecil. Sudah selesai? Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, dengarkan semuanya. Tapi kelompok 4 ini telah mendengarkan apa yang Bapak jelaskan tadi. Karena materi yang dia bahas itu materi terakhir kita. Berarti dia mendengarkan. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, sudah kita bahas semua tentang Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Kenapa di Hindu itu ada banyak teori itu yang kita bahas sekarang ini. Kenapa? Yang Brahmana, kita ulang lagi. Brahmana ini kaum yang paling tinggi. Oke, Ksatria. Ya kedua, Ksatria apa itu? Nah, suka berperang. Oke, yang ketiga, Waisya. Pedagang. Dan yang terakhir apa? Sudra. Sudra apa itu? Nah, bekerja keras dan pergi ke mana saja. Oke. Itulah bahasan kita pada hari ini tentang teori masuknya Hindu di Indonesia berdasarkan sumber dari India dan berdasarkan dari teori Brahmana, Ksatria, Waisya dan yang terakhir Sudra. Ada satu lagi sebenarnya, arus balik. Oke. Setelah kita membahas itu, Bapak akan menguji kalian lagi. Dari bahasan diskusi tadi, Bapak Akil, alhamdulillah sudah memahami materi semua dan yang terakhir Bapak akan uji kalian dalam 5 soal esai. Oke, siapkan kertas dan silakan di atas. Soal esai. Nah, 5 soal esai ini Anda harus jawab dan Anda harus kumpulkan dan diberikan bahas. Oke, sudah siap kertasnya? Oke, sudah siap soal yang pertama. Oke.
bisa menjawab kalau Anda memperhatikannya. Soal pertama, ini masih tentang Hindu ya. Soal yang pertama, coba jelaskan sumber dari Cina. Oke, itu soal yang pertama ya. Bapak pasti Anda bisa menjawab ya. Soal yang kedua. Konsentrasi, soal yang kedua. Oke, konsentrasi. Jelaskan sama-sama seperti soal pertama ya. Sumber dari India. Oke, dari Cina adalah India. Oke, yang ketiga. Coba jelaskan teori